Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, yang dimana kita masih membahas seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita terhenti pada kesempatan yang lalu berkaitan tentang surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita jelaskan berkaitan tentang surah Al-Fatihah di dalam ibadah salat yang kita laksanakan, para ulama sepakat untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian wajib untuk membaca surah Al-Fatihah tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat salah seorang di antara kalian, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di dalam hadis ini yang perlu digarisbawahi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan fuqaha, bahwasannya sepakat mereka untuk imam dan untuk orang yang sholat furada atau sholat sendirian itu wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Ketika imam dan juga orang yang sholat sendirian tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tersebut tidak sah. Sedangkan untuk makmum, para ulama berselisih paham tentang masalah surah Al-Fatihah, apakah dibaca oleh makmum ataukah tidak. Yang dimana perbedaan ulama tersebut sampai 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya wajib untuk membaca surah Al-Fatihah, hatta untuk makmum sekalipun. Karena dalam hadis tersebut tidak membedakan apakah itu salat wajib ataukah salat sunnah, apakah itu salat berjamaah ataukah
sholat sendirian, apakah itu menjadi imam, ataukah menjadi makmum, ataukah itu sholat jahriyan, ataukah sholat sirriyan, sholat yang nampak bacaan imam, ataukah bacaan imam tidak nampak. Yang jelas pada pada hadis tersebut sifatnya umum, baik itu hadis Ubadah bin Samit ataupun hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, dari sinilah kata mereka bahwasannya wajib juga untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib, ya, dikarenakan bacaannya makmum tersebut sudah diwakili oleh imam. Berdasarkan hadis yang sahih juga, man kana lahul imam fa qira'atuhu lahul qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Nah, pendapat yang adil dan juga pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga, di mana pendapat yang ketiga ini menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, yang dimana mereka untuk sholatnya makmum membagi menjadi dua. Ada sholat yang sifatnya jahriyan, artinya yang nampak bacaan imam, ya, seperti sholat subuh, 2 rakaat yang pertama sholat maghrib, 2 rakaat yang pertama sholat isya, sholat Jumat, sholat Id, terdengar bacaan imam, maka pada saat itu sikap makmum adalah diam untuk mendengar, menyimak, dan memperhatikan bacaan imam tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran untuk kalian, termasuk di dalam sholat, kalian mendengar bacaan imam tersebut, termasuk lantunan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, maka sikap kalian mendengarkan, diam untuk menyimak dan memperhatikan bacaan imam tersebut, semoga kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Dan itu dikuatkan lagi dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Jalil Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata sahabat Jalil Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap kali kami mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kami diam untuk menyimak, untuk mendengar dan memperhatikan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salat sirriyan maka dikembalikan kepada hadis umum tadi. Salat sirriyan tersebut seperti salat zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, maka sikap kita sebagai makmum adalah diam, sikap kita adalah membaca, ya, surah Al-Fatihah tersebut. Dikembalikan kepada hadis yang umum, hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Ubadah bin Samit, yaitu ketika salat zuhur, salat asar, kemudian 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, dan 2 rakaat yang terakhir salat isya, kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Tapi sekali lagi saya tegaskan, para ulama pun sepakat, jika imam itu sudah merubah posisi dari berdiri kemudian ruku, para ulama sepakat bahwasannya makmum wajib untuk ikut imam berdasarkan hadis dari jalurnya Ibunda Aisyah, Abu Hurairah, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Salah satunya yang wajib untuk diikuti adalah wa idza raka'a farka'u, apabila imam telah ruku, maka kalian wahai para makmum ikut ruku juga. Nah, itu kesimpulan tentang masalah surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk mengucapkan
amin. Ya, mengucapkan amin. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin." Apabila imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihahnya ditandai dengan ucapan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kalian wahai para makmum ucapkanlah amin. Kenapa? Fa innal malaika taqulu amin. Karena malaikat juga mengucapkan amin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila aminnya tersebut bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya dipastikan diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imam, apabila imam mengucapkan amin, artinya imam pun juga mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah yang dia baca di waktu salat tersebut. Fa'aminu, wahai para makmum, baik laki ataupun perempuan, termasuk wanita juga, mengucapkan amin. Karena fa'in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena apabila aminnya tersebut bersamaan, berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dipastikan ya dosa-dosanya diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Dan itu yang menjadi kebiasaan Nabi SAW, disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Abu Daud. Kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil Fatihah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari membaca surah Al-Fatihah di dalam solat, bukan di luar solat. Kalau di luar solat tidak kita katakan, tapi di dalam solat, ya, qala amin. Rasulullah mengucapkan amin. Yajharu wa yamuddu biha sautahu. Rasulullah SAW mengeraskan ucapan aminnya, dikarenakan salat jahriyan, salat subuh, salat maghrib 2 rakaat yang pertama, salat isya 2 rakaat yang pertama, salat Jumat, ya, salat Id, itu dikeraskan ucapan aminnya. Adapun salat sir, salat seperti salat zuhur, salat asar, maka cukup telinga kita saja yang mendengarkannya. Tapi kalau salat jahar, salat yang dimana nampak bacaan imam tersebut, maka kita disunnahkan untuk mengeraskan bacaan amin kita. Ya, amin. Dan arti amin itu artinya Allah mustajab doa'ana. Ya Allah, tolong ijabahlah doa kami. Karena di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada permohonan kita, ada permintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim itu maksudnya adalah Islam. Sebagian ulama mengatakan Quran, sebagian ulama tafsir lagi mengatakan sunnah. Maksudnya berikanlah petunjuk kepada kami. Atau lebih tegas lagi, kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, antarkanlah kami ke jalan Islam sesuai dengan Quran dan sunnah, atau Islam yang di atas Quran dan sunnah. Jalannya orang-orang yang
engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. As-siratal mustaqim, yaitu Islam, sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi SAW, yaitu jalannya para nabi, jalannya para rasul. Kemudian yang kedua, ya Allah antarkanlah kami ke jalannya as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Yang ketiga, wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan antarkanlah kami ke jalannya orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, bukanlah jalan orang yang engkau murkai. Jangan antarkan kami ke jalan orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Salah satunya adalah Yahudi. Karena orang Yahudi tersebut mengerti, paham tentang sosok Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau untuk beriman kepada Nabi SAW. Bahkan Yahudi ini mengenal Nabi SAW ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi, yang diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, mereka mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita yang punya anak 5, bahkan 10, kita kenal anak-anak kita. Yang mana anak yang tertua, yang mana anak yang nomor 2, nomor 3, siapa namanya, bagaimana sifatnya, kita tahu. Dan orang Yahudi tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan seorang rahib, seorang pendeta Yahudi yang kemudian menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kita ini mengenal antum, mengenal sosok Rasulullah SAW melebihi kenalnya kami kepada anak-anak kami sendiri. Kami lebih kenal antum ya Rasulullah ketimbang anak-anak kami sendiri." Para sahabat, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Abdullah bin Salam tersebut, kenapa? Ya Abdullah, apa sebabnya? Kata Abdullah bin Salam, kita orang Yahudi, ini adalah orang yang gila kerja. Keluar ketika hari masih gelap, di waktu subuh seperti ini. Kemudian pulang kembali ke rumah kami ketika hari masih gelap. Demi Allah, yaitu ketika di malam hari. Demi Allah, kata Abdullah bin Salam, kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami di rumah. Dia hamil. Apakah itu memang betul-betul bersumberkan dari benih-benih kami, atau jangan-jangan dari benih-benih orang lain? Tapi tentang sosok antum ya Rasulullah, kami kenal, kami mengerti, dibacakan Taurat tersebut kepada kami, termaktub tentang antum di dalam kitab Taurat tersebut, di mana munculnya, di mana lahirnya, bagaimana sifatnya, tahu betul kami. Subhanallah, tapi karena kesombongan membuat kami tidak beriman kepada antum ya Rasulullah. Subhanallah, itulah Yahudi. Ada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya Allah, jangan antarkanlah kami ke jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang yang paham, mengerti, tapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Waladhdallin, ya Allah, jangan antarkan juga kami ke jalannya orang-orang yang sesat. Kapan orang tersebut dinilai sesat? Ketika dia tersebut rajin beramal, rajin beribadah, tapi sayang tidak di atas ilmu. Kita prinsipnya dalam Islam ini, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala tegaskan di dalam surah Al-Isra, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian ini sekali-kali berbuat, berucap,
beramal kecuali di atas ilmu. Ya, kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Inna sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, kalbu kita, hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Nah, orang Nasrani, ya, itu salah satunya yang dianggap sesat oleh Allah Jalla wa Ala. Dikarenakan mereka tersebut rajin beramal, rajin beribadah, tapi sayang tidak di atas ilmu. Kaum muslimin juga bisa masuk dalam kategori ini. Jika mereka rajin beramal, rajin beribadah, tapi sayang dia tidak mengerti apakah ibadah yang dia lakukan itu ada sumbernya, ada ilmunya, ada dalilnya, ada hujjahnya. Apakah dari Quran ataukah dari sunnah Nabi SAW? Ketika seseorang tidak peduli apakah yang dia lakukan tersebut ada dalilnya ataukah tidak ada dalilnya, yang penting saya lakukan. Hati-hati, jangan-jangan dia masuk kategori ad-dhalim, orang-orang yang sesat, dikarenakan rajin beramal, rajin beribadah, tapi tidak di atas ilmu. Makanya kita mengucapkan amin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, idza qultum amin yujibukum Allah. Apabila kalian mengucapkan amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dalam salat tersebut, dipastikan doa kalian, permintaan kalian yang termaktub dalam surah Al-Fatihah tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, itu berkaitan tentang amin. Kemudian setelah itu, ya, setelah mengucapkan amin, Nabi SAW itu membaca surah, ya, membaca surah. Disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi SAW yaqra'u ayatan aw suratan ba'da ma qara'a minal Fatihah. Adalah Rasulullah SAW setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca ayat atau membaca surah selain daripada surah Al-Fatihah. Nah, di sini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika kita melihatnya salat yang 5 waktu, ya, salat yang paling panjang berkaitan dengan pembacaan surah dan ayat setelah Al-Fatihah, yaitu surah apa? Salat apa? Salat subuh. Hitungan ayatnya berapa ayat? Antara 30 ayat sampai 60 ayat. 30 ayat sampai 60 ayat. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk sholat subuhnya. Ya, bahkan kadang-kadang Nabi SAW membaca surah atau ayat di dalam salat subuh tersebut hitungannya antara 30 ayat sampai 100 ayat. Tapi seringnya 30 ayat sampai 60 ayat. Ya, itu yang disebutkan. Ya, makanya Nabi SAW pernah ketika salat subuh membaca surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. Jumlah ayatnya berapa? 96. Luar biasa kan? Pernah juga Nabi SAW di dalam satu kesempatan, khususnya untuk salat subuh di hari Jumat, rakaat yang pertama beliau membaca surah As-Sajdah yang jumlah ayatnya tersebut 30 ayat. Kemudian rakaat yang kedua
beliau membaca surah Al-Insan, surah yang ke-76 yang jumlah ayatnya itu 31 ayat. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat subuh ini paling panjangnya bacaan ayat atau surah setelah surah Al-Fatihah tentunya. Tapi tidak dalam kondisi safar. Kalau safar, kita menjadi imam, kemudian makmum kita juga musafir, ya, kita membaca surah-surah yang pendek atau hitungan ayat yang pendek. Pernah Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan juga Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim dan wafaqahu Az-Zahabi, dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi, wa qara'a marratan fis safar qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah pernah ketika safar, beliau sallallahu alaihi wasallam untuk rakaat yang pertama membaca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Falaq di salat subuhnya tersebut, dan untuk rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas. Jumlah surah Al-Falaq berapa ayat? 5 ayat. Sedangkan surah An-Nas 6 ayat. Nah, ini pengecualian. Kita katakan usahakan Bapak, Ibu, ketika safar itu bacaan surah yang kita lantunkan adalah surah-surah yang pendek atau hitungan ayat, beberapa ayat saja. Jangan kepanjangan. Kenapa? Karena kondisi orang safar itu kondisi orang sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi orang safar itu kondisi orang capek dan lelah. Maka oleh sebab itu, ketika kita rombongan safar ini, salah seorang di antara kita menjadi imam, usahakan ayat-ayat yang dibaca atau surah-surah yang dibaca adalah surah-surah yang pendek. Nah, pernah juga Nabi SAW membaca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jumlah ayatnya tersebut cuma 8 ayat. Baik. Itu salat subuh. Hitungan ayatnya 30 sampai berapa ayat? 60 ayat. Sedangkan salat zuhur, Nabi SAW salat zuhur dan salat isya itu paling sedangnya bacaan. Ya. Artinya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Hitungan ayatnya 15 ayat sampai 30 ayat. 15 ayat sampai 30 ayat. Itu salat apa? Zuhur dan isya. Kita lihat di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika salat zuhur atau juga salat isya pernah membaca surah At-Tariq, pernah juga membaca surah Al-Buruj, ya, surah Al-Lail. Nah, hitungan ayatnya itu kan antara 15 ayat sampai 30 ayat, ya. Termasuk juga berkaitan dengan salat isya. Salat isya pun seperti itu. Hitungan 15 ayat sampai 30 ayat. Yang dibaca surah Asy-Syamsh. Kemudian surah Insyiqaq, ya. Itu hitungan ayat surah Al-Insyiqaq. Itu jumlah ayatnya 25. Surah Asy-Syamsh 15 ayat, ya. Kemudian surah Sabbihis Al-A'la itu 19 ayat. Kemudian surah Al-Lail itu hitungan ayatnya 21. Yang jelas intinya
hitungan ayat yang dibaca antara hitungan 15 ayat sampai 30 ayat. Bahkan Nabi SAW pernah membaca surah As-Sajadah. Ya, sunnah membaca surah As-Sajadah di sholat zuhur. Nah, ini menunjukkan ayat sajadah boleh dibaca imam pada saat sholat yang tidak nampak bacaan imam. Seperti sholat zuhur. Cuma kan posisi kita ini bukan seperti sahabat. Kalau sahabat mengerti dan paham, jika Rasulullah langsung sujud, berarti beliau sedang melakukan apa? Sujud at-tilawah atau sujud as-sajadah. Ya. Tapi kalau kita, insya Allah paham. Tapi kalau kita posisinya imam, khawatir kita. Ya, khawatir jika kita tanpa ada pemberitahuan kepada makmum, kita langsung sujud, karena maksudnya untuk melakukan sujud tilawah atau sujud as-sajadah, dikarenakan kita membaca ayat-ayat sajadah pada sholat yang tidak nampak bacaan imam tadi, khawatirnya makmum menganggap kita ini lupa dalam masalah rakaat atau tertibnya sholat. Maka oleh sebab itu, bagi imam yang pingin juga untuk membaca ayat-ayat sajadah di dalam sholat yang sir itu, sholat yang tidak nampak bacaan imam, tolonglah beritahukan dulu kepada makmum. Saya insya Allah nanti akan membaca ayat sajadah. Jadi kalau sekiranya saya langsung sujud, antum semua sujud ya, karena saya membaca ayat sajadah. Nah, intinya boleh membaca ayat sajadah pada saat sholat sir, zuhur, asar, ya, boleh. Tetapi ingat, kalau posisi kita imam, berarti kan ada makmum kita. Tolonglah beritahu sebelumnya. Karena khawatir, takut jika kita langsung sujud, dikarenakan membaca ayat-ayat sajadah, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, kita dianggap orang yang lupa dalam rukun sholat, atau dalam ya gerakan-gerakan ibadah sholat tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya, sholat yang paling pendek. Sholat yang paling pendek berkaitan dengan sholat yang 5 waktu adalah sholat asar dan sholat maghrib. Sholat asar dan sholat maghrib. Hitungan ayat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW untuk sholat asar dan sholat maghrib itu antara 7 ayat ke 15 ayat. 7 sampai 15 ayat. Makanya kalau kita melihat sholat Nabi SAW untuk sholat asar ataupun sholat maghrib, nah itu biasa yang dibaca oleh Nabi SAW surah-surah yang hitungan 7 ayat sampai 15 ayat. Seperti misalnya Rasulullah ketika sholat maghrib pernah membaca surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Hitungan ayatnya berapa? 8 ayat. Ya. Pernah juga Nabi SAW itu ketika berkaitan dengan sholat asar, beliau membaca potongan-potongan ayat yang qadrunya itu, ukurannya itu khamsa asrata ayatan, 15 ayat saja. Ya, itu untuk sholat apa? Sholat asar dan sholat maghrib. Yang jelas Nabi SAW untuk sholat asar dan sholat maghrib itu paling pendeknya bacaan surah atau ayat di dalam ayat-ayat yang beliau baca. Nah itu berkaitan dengan bacaan surah yang dibaca oleh Nabi SAW tentang
surah-surah atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah. Yang jelas, membaca surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, untuk rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, apakah kita ini boleh membaca surah setelah Al-Fatihah? Disepakati oleh para ulama bahwasannya itu dibolehkan. Karena Nabi SAW kadang-kadang juga membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan di rakaat yang keempat. Meskipun kita katakan bahwasannya seringnya Nabi SAW itu cuma mencukupkan untuk rakaat yang ketiga dan keempat dengan surah Al-Fatihah saja. Tapi sekali lagi perlu kita camkan dan ingatkan bahwasannya boleh kita membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan di rakaat yang keempat. Intinya, berkaitan tentang pembacaan surah setelah Al-Fatihah, usahakan rakaat yang pertama itu lebih panjang ketimbang rakaat yang kedua. Ya, rakaat yang kedua tentunya lebih panjang ketimbang rakaat yang ketiga. Yang ketiga lebih panjang ketimbang rakaat yang keempat. Meskipun pertanyaannya, boleh enggak kita tersebut membaca surah atau ayat-ayat untuk rakaat yang pertama itu lebih panjang ketimbang rakaat yang kedua? Boleh tidak? Sepakat ulama boleh. Dalilnya apa? Tadi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika safar, beliau salat subuh, rakaat yang pertama membaca surah apa? Al-Falaq. Rakaat yang kedua membaca surah An-Nas. Al-Falaq 5 ayat. Sedangkan An-Nas 6 ayat. Taib setelah itu, summa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qira'ah sakata saktatan. Adalah Nabi SAW ketika selesai membaca surah setelah Al-Fatihah, beliau diam sejenak. Nah, diam sejenak ini ada di dua tempat. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, la sakta illa saktatan. Tidak ada diam sejenak kecuali di dua tempat. Yang pertama, setelah takbiratul ihram. Setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, kita diam sejenak. Imam diam, makmum juga diam. Untuk apa? Tujuannya membaca doa istiftah atau ibtitah. Kemudian tempat yang kedua yang kita dianjurkan diam sejenak setelah membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya, kita membaca ayat setelah surah Al-Fatihah sebelum ruku. Sebelum ruku kita diam sejenak untuk menenangkan diri dulu agar kondisi diri kita ini stabil. Jangan langsung misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jangan. Tapi ada diam sejenak di situ. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sejenak, enggak lama-lama juga, baru kita takbir untuk ruku. Allahu Akbar. Nah, tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Diam sejenaknya itu setelah waladhdallin amin itu. Maksudnya apa? Untuk memberikan kesempatan para makmum agar membaca surah Al-Fatihah. Ini tidak benar. Menyelisih sunnah Nabi SAW. Padahal setelah waladhdallin amin, Rasulullah langsung membaca surah atau membaca ayat-ayat yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, diam sejenak tersebut cuma ada di dua tempat. Pertama, ketika kita membaca doa istiftah. Yang kedua, sebelum ruku setelah membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Setelah itu, kemudian summa rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a. Setelah itu Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau, kemudian mengucapkan takbir untuk ruku.
Allahu Akbar. Wa kana yadha'u kaffaihi ala rukbatayhi. Rasulullah meletakkan kedua telapak tangan beliau ini di atas lutut beliau, dipegang itu lutut. Ya, bukan di atas paha ya, lututnya yang dipegangin. Wa yufarriju baina asabihi. Jari jemari ini yang berkaitan dengan kedua telapak tangan terbuka untuk memegangi lutut tadi. Bukan tertutup, tapi terbuka pada saat memegangi ya lutut tersebut. Wa yumakkin yadayhi min rukbatayhi. Dipegang erat lututnya. Dipegang erat, mantap memegangnya tersebut. Ka'annahu qabidun alaihima. Seakan-akan lutut tersebut dipegang erat oleh kedua telapak tangan tadi. Wa kana yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Kemudian kedua sikunya ini terbuka. Ya, berkaitan dengan bagian apa ini? Samping daripada badan ini, ya kan terbuka, bukan menutup seperti ini, tapi apa? Terbuka. Yujafi. Wa basata dhahrahu wa yusawwi. Kemudian punggungnya betul-betul lurus. Ya. Punggungnya lurus. Ya, tidak boleh ke atas sedikit, tidak boleh ke bawah. Lurus. Hatta law sabba aw subba alaihi alma lastaqarra. Saking lurusnya punggung kita pada saat ruku, jika sekiranya diletakkan air, air tersebut tidak bergerak. Dan ingat, pandangan mata tetap ke tempat sujud. Bukan pandangan mata kemana? Ke kaki kita. Pandangan mata tetap ke tempat sujud. Sambil ketika ruku, ya, sambil membaca doa seperti ini. Doa ruku. Di antara doa ruku tersebut adalah Subhana wabil azim, Subhana wabil azim, Subhana wabil azim. Sebenarnya doa ruku tersebut ada sekitar 7, ya, 7 bacaan berkaitan dengan doa ruku tersebut. Di antaranya tadi Subhana wabil azim, Subhana wabil azim, Subhana wabil azim. Yang kedua, Subhana wabil azimi wa bihamdi. Subhana wabil azimi wa bihamdi. Subhana wabil azimi wa bihamdi. Boleh juga kita tambah dengan ucapan kita wa bihamdi. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ahmad serta Baihaqi. Atau bacaan yang ketiga, yang ini termasuk bacaan sujud juga. Subuhun kudusun Rabbul malaikati wahu. Subuhun kudusun Rabbul malaikati wahu. Ini doa ruku sekaligus juga doa sujud. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Abu Awanah. Termasuk juga yang keempat ini. Doa yang sangat bagus sekali. Pendek dan bagus. Dan ini pun juga selain doa ruku, juga doa sujud. Rasulullah paling sering membaca doa ini ketika ruku dan sujud. Doanya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, segala puja-puji hanya untukmu ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah banyak membaca doa ini ketika ruku dan ketika sujud. Termasuk doa yang lainnya, yang kelima, keenam, dan juga yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini cukup pendek, yaitu Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama.
Nah, doa ini biasa dibaca oleh Nabi ketika beliau melakukan sholat malam. Ketika ruku, beliau membaca doa ini. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, memiliki segala bentuk kerajaan, memiliki kesombongan dan keagungan. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Nah, ketika kita ruku, Bapak Ibu, terlarang kita untuk membaca Al-Quran. Terlarang untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, Rasulullah melarang kita untuk membaca Al-Quranul Karim pada saat ruku dan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an qiraatil Quran fi ruku'i was sujud. Adalah Nabi SAW melarang kita semua untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Abu Awana. Dan dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk membaca Al-Quran pada saat aku ruku dan pada saat aku sujud. Fa'amma ruku fa'azzimu fihi Rabba Azza wa Jalla. Adapun ruku, hendaknya kalian mengagungkan Allahu Azza wa Jalla. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subuhun, kudusun, rabbul malaikati warruh, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Kita agungkan Allahu Jalla wa ala. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud. Kenapa? Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena doa ketika sujud diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa ala. Dan doa di sujud itu mustajab, tidak membedakan apakah disujud di rakaat yang pertama ataukah rakaat yang kedua, ataukah sujud di rakaat yang ketiga ataupun yang keempat. Tidak menghususkan di sujud yang terakhir. Ya, tidak ada dasarnya yang menghususkan doa di sujud yang terakhir. Dan itu dikuatkan lagi dengan hadis yang lain. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Jalla wa ala ketika sujud. Karena ketika sujud itu kita betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Jalla wa ala. Maka perbanyaklah doa. Karena doa ketika sujud tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Nah, selesai kita dari masalah ruku, insyaallah kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi tentang sifat atau tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas tadi? Silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya imam yang isbal? Isbal ini diperuntukkan untuk laki-laki. Isbal itu artinya menjulurkan pakaian dari atas ke bawah, ya. Celana ditutupin mata kakinya, tertutup mata kakinya. Sarung, gamis, ya. Dan itu terlarang. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, ma tahta ka'baini fa finnar. Laki-laki yang menjulurkan celananya, sarungnya, gamisnya hingga menutupi mata kakinya, maka yang lebih pantas buatnya adalah apa? Siksa api neraka. Dan itu dikuatkan dalam hadis yang lain, hadis dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia yang tidak masuk surga. Wala yanzuru ilaihim. Yang dimana 3 golongan ini nanti tidak dilihat
dan tidak dilirik oleh Allah Jalla wa Ala. Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidak diajak bicara oleh Allah Jalla wa Ala. Wa la yuzakkihim, dan tidak disucikan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa lahum adzabun alim, dan dipastikan mereka tersebut mendapatkan adab yang pedih. Salah satu di antara tiga golongan tersebut adalah al-musbil siyabahu. Seorang laki-laki yang suka menjulurkan celananya dari atas ya ke bawah. Maksudnya kalau bawah ke atas seperti kaos kaki, menutupi juga kan? Itu tidak mengapa. Seperti sepatu bot misalnya. Dari bawah ke atas kan? Tertutup dong mata kaki kita, maka itu tidak mengapa. Ini dari atas ke bawah. Seperti gamis yang saya pakai, celana yang saya pakai, sarung yang antum pakai, menutupi mata kaki, itu kan dari atas ke bawah. Itu yang tidak boleh. Itulah yang disebut dengan isbal. Nah, kalau untuk wanita hukumnya beda. Kalau wanita itu apa? Seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Termasuk yang ditutupi oleh wanita ketika berkaitan dengan pakaian mereka, pakaian wanita, termasuk mata kakinya pun ditutup oleh mereka tersebut. Nah, tidak dengan laki-laki. Nah, jelas masalah isbal. Nah, itu berkaitan hukum itu tidak hanya sekedar di dalam sholat ataupun di luar sholat. Masuk semuanya. Itu pakaian laki-laki muslim. Ya. Kelihatannya kan cingkrang ustaz, seperti orang kebanjiran. Kita katakanlah, ini hukum Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama. Masalah memodifikasinya kan gampang. Supaya tidak terlihat ngapung misalnya. Antum tinggal datang ke tukang jahit. Bagaimana dibuat sebagus mungkin. Mungkin atasannya begi. Kemudian ke bawahnya tersebut. Ya, kita bisa bikin agak ya kecilan sedikit. Sehingga ketika dilihat tidak mengatung. Gampang itu. Ya. Dan itulah pakaian seorang muslim laki-laki. Muslim laki-laki, tidak isbal. Haram isbal itu. Nah, bagaimana kalau imam yang isbal ini? Kita katakan salatnya sah, tapi dia berdosa dikarenakan apa? Isbal tadi. Salatnya sah. Dan antum boleh ikut dengan imam yang musbil tadi. Meskipun kita katakan nggak pantas. Imam kok melakukan perbuatan dosa kan seperti itu. Sama halnya imam kerok jenggot misalnya. Salatnya sah, tapi dia berdosa mengerok jenggotnya. Misalnya imam masih suka merokok misalnya. Rokok kan haram. Ya. Salatnya sah, tapi dia berdosa dikarenakan apa? Merokok itu tadi. Ya jelaslah rokok haram, kita katakan taubat dari hari ini merokok itu. Taubatan nasuha. Karena banyak sekali ya kan mudarat, hal-hal yang membuat celaka. Dikarenakan apa? Merokok tersebut. Baik. Nah itu berkaitan tentang isbal. Jelas ya kawan? Tentang masalah isbal, ya. Artinya itu khusus untuk laki-laki. Kita angkat celana kita, ya. Jangan sampai menutupi mata kaki. Di atas mata kaki. Kemudian selanjutnya, Ustadz, kapan waktu sholat isya yang afdal? Waktu isya itu kan dimulai dari tenggelamnya syafaq merah. Syafaq merah, tenggelam, hari telah gelap gulita seluruhnya, baik yang di barat ataupun yang di timur. Masuklah waktu isya. Dan berakhirnya waktu isya tersebut ketika terbitnya Fajar As-Shadiq. Fajar As-Shadiq itu adalah bintang yang mengeluarkan cahaya warnanya kemerah-merahan. Yang dimana itu sebagai tanda bahwasannya waktu isya habis dan masuklah waktu subuh. Yang afdal, yang utama, memang Rasulullah sempat berkata seperti ini. Ya, di tengah malam atau di sepertiga yang malam. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bitakhiri salat al-isya ila jawfil lail. Jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka mengerjakan salat isya di tengah malam. Tapi itu berat. Pernah juga Rasulullah keluar waktu itu hampir tengah malam atau tengah malam. Kata Rasulullah, inilah waktu isya yang sesungguhnya. Laula an asyukka ala ummati.
jika tidak memberatkan umatku. Tapi bapak atau ibu catatannya ya, kalau pingin sholat di tengah malam juga di waktu isya diakhirkan misalnya ya, itu catatannya yang pertama berjamaah kalau kita yang laki-laki. Yang kedua tentunya di masjid. Tentunya di masjid. Nah, berhubung susah buat kita, dan setahu saya Rasulullah melakukan itu, sholat di tengah malam waktu isya tersebut, atau mengakhirkan sholat isya di tengah malam tersebut, setahu saya itu cuma 2 kali dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena susahnya hal itu kita lakukan, maka kembalikanlah kepada hadis yang umum. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allah Jalla wa'ala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Nah, itu paling utamanya. Nah, kita nggak bisa salat di tengah malam. Kenapa? Nggak ada jamaahnya. Mungkin kita bisa melek. Tapi ingat, kita nggak berjamaah. Berjamaah di awal waktu atau salat isya tengah malam sendirian. Yang mana yang afdal? Yang salat berjamaah lah. Yang kedua, makruh untuk tidur. Ya, jangan sampai tidur. Kita belum sholat isya nih, kita tidur. Hukumnya apa? Makruh. Rasulullah SAW tidak menyukai yang demikian. Allahu a'lam. Ustaz, jika kita sholat, baik kita menangis, bolehkah kita melirik dan melihat ke arah anak kita itu untuk memastikan kondisinya? Boleh. Takutnya dia jatuh dan lain sebagainya. Nah, kalau ibu misalnya sholat, kebetulan gak ada baby sister di rumah, kebetulan tidak ada yang menjaga, ibu boleh gendong itu bayi. Boleh digendong. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada cucu beliau. Umamah, Hasan, Husain, ya. Pernah Rasulullah menggendong Umamah, ya, ketika beliau melakukan sholat tersebut. Termasuk juga kita katakan kalau ada apa-apa anak kita jatuh, khawatir kita dalam kondisinya, batalkan sekalipun juga tidak mengapa yang demikian. Karena ini ada alasannya. Yang tidak boleh menengok, melihat itu jika sekiranya tidak ada alasannya. Ustadz, benarkah kita tidak boleh salat sunnah sebelum subuh jika adzan subuh jika adzan subuh sudah lama berlalu, sholat di masjid sudah selesai? Enggak benar. Kalau sudah, ibu kan di rumah, ibu bukan sholat di masjid kan, ibu di rumah, sudah masuk waktu sholat, adzan sudah selesai, kita sudah jawabi adzan, ya sudahlah, sholat sunnah qobliyah. Bahkan boleh ibu sholat wajib, meskipun di masjid belum sholat wajib. Kenapa? Yang penting waktunya sudah apa? Sudah masuk. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103, Fa'aqimus shalah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkanlah salat, laksanakanlah salat, sesungguhnya ibadah salat ini diwajibkan atas kita ketika waktunya sudah tiba. Dan adzan itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda waktu salat telah tiba. Nah, untuk ibu-ibu yang di rumah, salatlah. Jangan menunggu bapak yang salat di masjid. Khawatirnya nanti bapak baru datang setelah salat yang kedua nanti. Ya, jangan. Kita katakan kalau sudah masuk waktunya salat, salatlah. Ya, apalagi kan posisi ibu bukan berjamaah di masjid. Ibu kan salatnya di rumah. Ketika adzan sudah tiba, ibu sudah jawabi adzan, selesai adzannya, mulailah salat sunnah. Boleh yang demikian. Setelah salat sunnah selesai, mulailah dengan salat wajibnya. Wallahu a'lam. Ustadz, apabila pada saat salat imam membaca surah As-Sajdah telah diumumkan oleh imam, bagaimana untuk di shaf akhwat yang tidak bisa melihat gerakan imam? Apa yang harus dilakukan? Nah, makanya memang
adanya satar seperti ini kan, itu sebenarnya untuk mencegah. Untuk mencegah ya, agar jangan sampai terjadi fitnah. Di zaman Nabi kan tidak ada yang seperti ini. Terus terang ini. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini fungsinya untuk mencegah, untuk membedakan ini sop laki-laki dan ini sop perempuan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Khairus sufuf lin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Bahwasannya sop wanita yang paling baik yang mana? Yang terakhir untuk wanita. Sedangkan yang pertama yang paling jelek. Tapi kalau untuk laki-laki, khairus sufuf lirijal awaluha. Sop yang paling baik untuk laki-laki itu yang pertama. Sedangkan syarruha akhiruha. Sedangkan untuk laki-laki sop yang paling terakhir itulah yang jelek. Kenapa? Nah, karena sop yang terakhir laki-laki, setelahnya sop yang siapa? Wanita. Nah, sop wanita yang paling jelek yang pertama. Bukan begitu? Nah, makanya kan lihat-lihatan. Nah, zaman dulu tidak ada yang ini seperti itu. Nah, kalau seandainya terpisah juga, entah mungkin seperti ini, atau mungkin tingkat, atau mungkin di bawah, ya paling tidak kita tahu nih, ya, dengan ada isyarat kamera misalnya, ya televisi di depannya, isyarat saja, karena khawatirnya ibu-ibu yang tidak melihat imam tersebut atau makmumnya tidak melihat makmum laki-laki, ya khawatirnya dia menyangka nih imam apa nih, wuku apa iktidal atau sujud, ya kan nggak tahu. Maka tidak mengapa kita kasih isyarat dengan ya kamera atau televisi ya seperti itu. Nah, untuk memudahkan saja. Walhasil, ya jamaah perempuan pun harus tahu tentang gerakan imam. Imam sedang ruku, mereka pun juga harus ruku. Imam iktidal, ya mereka harus iktidal. Nah, jika seandainya tidak bisa melihat jamaah laki-laki karena terpisah tempatnya, maka boleh digunakan alat peraga seperti televisi untuk memastikan imam itu sudah ruku. Maka jamaah perempuan ruku juga. Untuk memastikan imam iktidal, maka jamaah perempuan juga iktidal. Itu kira. Ustadz, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah? Ini ada perdebatan, ada perselisihan di kalangan para ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Sebagian lain mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri. Yang jelas ada perdebatan di kalangan para ulama. Cuma kita katakan kalau di Quran kita ya udah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang pertama. Ya, kita keluarlah dari khilafnya ulama. Seperti itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu yang para ulama sepakat ada di mana? Di surah An-Naml. Surah An-Naml. Kemudian yang kedua, apakah boleh menjaharkan doa istiftah? Setahu saya tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah setiap membaca doa istiftah tersebut tidak pernah ditampakkan. Makanya Abu Hurairah ya pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang antum baca antara takbiratul ihram dengan surah Al-Fatihah? Kata Nabi, aku membaca ini. Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, berarti kan Abu Hurairah tidak dengar, sahabat yang lain tidak dengar. Berarti apa? Doa istiftahnya atau iftitahnya tidak ditampakkan. Ya tidak boleh ditampakkan doa iftitahnya atau istiftahnya. Ustadz, hukum menggulung celana dan memasukkan baju saat sholat. Untuk memasukkan baju, kita laki-laki ya, bukan perempuan nih. Kalau perempuan kan nggak mungkin lah. Karena harus lebar, gobor, dan lain sebagainya. Kalau dimasukkan baju kan transparan dong. Seperti itu.
atau jiplak. Ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk laki-laki memasukkan baju ke bagian celana tersebut boleh hukumnya, tidak mengapa. Dan itu bagian daripada yang dibolehkan dan kekerenan laki-laki. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kita kan celana kita memang sudah lebar. Subhanallah. Masa harus kita wajibkan, harus ditutup lagi dengan pakaian baju yang dipakai tersebut? Tentu kita katakan tidak. Bolehlah. Ingat ya, kita mengaji ini, kita ini tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa, enggak. Baju apapun yang dipakai boleh, kecuali pakaian apa? Sutra kan, untuk laki-laki itu, dan emas. Sutra dan emas laki-laki tidak boleh. Tapi kalau untuk wanita, emas dan sutra memang pakaian mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, hadani hillun linisa'ina wa haramun lirijalina. Bahwasanya dua hal ini, emas dan sutra, halal untuk wanita, sedangkan untuk laki-laki, emas dan sutra ini haram. Kita laki-laki cuma tidak boleh memakai dua pakaian, emas dan sutra. Nah, kalau berkaitan tentang masalah perubahannya apa? Kita mengaji misalnya sudah paham sunnah, paling berjenggot, itu yang pertama kan, yang laki-laki ini. Yang kedua, pakaian kita, celana kita tidak isbal. Kita angkat celana kita di atas mata kaki, iya kan? Adapun nanti bapak kemejanya keren, masya Allah ya, dia masukkan ke bagian celananya, nggak ada masalah, nggak ada ulama yang mengharamkan itu, nggak ada, ya boleh. Jangan berlebih-lebihan ya, jangan berlebih-lebihan dalam masalah hal yang kita tidak pahami, jangan sampai mengharamkan ini. Ada lihat orang memasukkan bajunya di celana ini, ya dengan sabuknya kelihatan itu, yang sabuknya kelihatan, itu mubah, boleh, ya buat laki-laki ya. Kalau buat wanita kan nggak mungkin. Kalau dia misalnya pakai rok, kemudian pakai kemeja, kemudian dimasukkan, itu pakaiannya nggak layak untuk perempuan, karena kriteria sifat pakaian wanita itu berbeda dengan pakaian laki-laki. Jelas ya? Jadi nanti jangan sampai kita main haramkan. Kalau di antara kita memasukkan baju kemejanya di celananya. Ini khusus untuk siapa? Laki-laki kita katakan. Boleh Bapak, gak ada masalah. Ya. Kemudian adapun melipat baju ketika sholat, zaman tahun 80-an ya Mas Bambang. Angkatannya Mas Bambang nih ya. Kalau zaman saya bukan. Ya, atau celana juga dilipat dalam sholat berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas, hukumnya makruh. Makruh itu artinya apa? Lebih bagus ditinggalkan. Ketika dia tidak melipat, maka kita katakan ya dia mendapatkan pahala. Tapi kalau melipat juga di dalam sholat, bagaimana hukumnya? Sholatnya sah enggak? Sholatnya sah, cuma berkurang nilai pahalanya. Tapi kalau seandainya di luar sholat, boleh nggak melipat baju? Supaya tampil keren nih lagi. Boleh nggak? Boleh, nggak dosa. Sebagaimana angkatan 80-an, Mas. Iya kan? Boleh, nggak ada masalah kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, kita urai lagi. Seperti itu. Kenapa? Hukumnya makruh berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Jelas ya? Sekali lagi nih saya tegaskan, untuk pakaian laki-laki, ketika pakaian atasannya ini, bajunya ini dimasukkan ke celana, ya, kemudian kelihatan sabuknya itu, hukumnya boleh, mubah, ya, tidak mengapa yang demikian, tidak ada dosa. Dan ingat, perubahan kita dalam masalah, Ustadz, saya takut kalau mengaji banyak perubahan, nanti baju-baju pada dibuang semua. Enggak. Kita katakan tidak. Paling perubahannya kita laki-laki berjenggot, celana kita angkat, ya, tidak isbal, itu saja sudah. Mudah Islam ini, mudah. Saya kebetulan nih baju kita beli di Saudi, nggak dipakai kan sayang, saya pakai deh pas pengajian. Kalau hari-hari sih pakai kemeja juga, sama seperti itu. Antum mau pakai kemejanya, mau putih, mau biru, mau hijau, boleh. Masalah warna pun juga tidak ada
Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkan warna ini, mengharamkan warna itu, tidak ada. Cuma untuk pakaian berkaitan dengan warna, Rasulullah paling suka warna apa? Warna putih. Itu Nabi SAW. Nah kalau kita pingin meniru sunnah, pingin baju kita dengan warna putih, kita mendapatkan pahala lagi. Karena Rasulullah paling suka berpakaian, bajunya beliau itu warnanya apa? Warna putih. Meskipun kita katakan sorban beliau ada yang biru, ada yang hijau, kemudian ada yang juga merah. Berarti menunjukkan apa? Warna-warna itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya? Ya. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh, Syekh. Terlambatnya masbuk. Ya harus disempurnakan nanti. Saya pikir tadi dia membaca doa istiftah yang panjang, kan ada sekitar 9 doa istiftah itu, ada yang panjang itu. Seperti wajah tu wajhiyah itu kan sangat panjang itu sebenarnya. Cuma kita menyetopnya di awal wa ana awal muslimin. Padahal itu ada sambungannya lagi, kita katakan. Nah, untuk menunggu jamaah yang masih di bawah dan lain sebagainya itu kita katakan nggak boleh dia memanjang-manjangkan seperti itu. Afwan. Ya, Pak Tajuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya perempuan, sunnahnya abdalnya. Iya. Sebenarnya yang perlu kita pahami begini ya. Syuruk itu apa sih? Isyraq itu awal waktu duha. Awal waktu duha itu adalah syuruk. Itu yang dikatakan oleh sahabat Jalil Abdullah ibnu Abbas. Jadi syuruk dan duha sama enggak? Sama. Cuma Rasulullah SAW memberikan spirit, motivasi buat kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Buat kita nih yang laki-laki. Ya. Barang siapa yang sholatnya di masjid, sholat subuhnya, kemudian dia berzikir habis sholat wajibnya, ya, duduk-duduk itu kan maksudnya berzikir di situ. Termasuk kita ini taklim, berzikir juga maksudnya. Ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai waktu syuruk, awal waktu duha, kita sholat 2 rakaat, maka nilainya sama seperti mengerjakan 1 kali ibadah umrah. Sempurna dan sempurna, kata Nabi SAW. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang wanita, sholat subuhnya di mana? Di rumah. Kemudian dia habis salat subuh di tempat yang sama, masih di sajadahnya misalnya, dia zikir, dia mungkin baca Al-Quran, kemudian sampai syuruk atau awal waktu duha, dia salat 2 rakaat di atas sajadah yang sama tadi, maka pahalanya sama sebagaimana kita yang laki-laki yang di masjid ini. Mendapatkan pahala seperti mengerjakan 1 kali umrah juga. Nah, kita katakan, gak mesti kan misalnya, saya katakan Pak Rusdi, saya langsung pulang ya habis kajian ini. Kenapa Ustaz? Saya ada keperluan lagi nih. Saya nggak sempat nih salat syuruknya di sini. Boleh nggak saya kerjakan tuh syuruknya atau duhanya di rumah? Boleh, nggak ada masalah itu. Dalilnya apa? Nabi SAW kalau salat sunnah di mana? Di rumah, iya kan? Nggak pernah Rasulullah SAW untuk salat sunnah ya itu mengerjakan di masjid, nggak pernah. Kecuali yang berkaitan dengan salat gerhana matahari atau gerhana bulan, kita katakan bahwasannya berkaitan dengan salat gerhana. Waktu itu kejadiannya gerhana matahari ya, karena Rasulullah SAW mengerjakannya di mana? Di masjid, kita katakan. Tapi kalau yang lainnya di mana? Di rumah Nabi SAW. Kecuali berkaitan dengan salat Id, itu di tanah lapang, itu lain cerita kita katakan. Tapi kalau untuk duha, dipastikan Nabi SAW mengerjakannya di mana? Di rumah. Termasuk ketika penaklukan kota suci Makkah, Rasulullah mampir ke tempat keluarga beliau yang bernama Ummu Hani, mandi di rumah keluarganya tersebut. Habis mandi, kebetulan waktu duha, Nabi SAW salat duha di rumahnya Ummu Hani tersebut 8 rakaat. Nah jadi kita katakan wanita pun sama mendapatkan fadilah sebagaimana laki-laki. Nah kalau misalnya wanitanya ke masjid, ya tirulah sebagaimana laki-laki. Seperti itu kiranya. Nah ini kan sekali lagi tidak ada bedanya antara ya
salat syuruk dengan duha. Itu yang dikatakan oleh sahabat jalil Abdullah ibnu Abbas. Jadi kalau seandainya antum di hari-hari antum biasa ya, antum salat subuh, kemudian antum berzikir juga, mungkin zikir pagi juga, mungkin sambil di kendaraan atau di mobil atau mungkin di bus ya. Sampai di kantor, antum salat, misalnya salat duha, insya Allah pahalanya pun sama seperti itu. Insya Allah pahalanya pun juga sama. Nah apalagi kita menetap di masjid seperti ini. Oh Masya Allah pahalanya seperti itu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.